Ya, teman-teman, mari kita update lagi emiten punya teman-teman ya. Sembari teman-teman membaca dulu yang baru gabung, silahkan dibaca dulu ya teman-teman. Ini bukan rekomendasi saham, tapi ini adalah updatean emiten punya teman-teman ya. Yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Adapun beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, mungkin kita akan selesaikan lah biar semuanya terjawab dengan baik dan tuntas. Dan terima kasih teman-teman yang selama ini suka memberikan luar biasa ya, super thanks ya. Terus yang memberikan like juga, nge-share video juga, serta mensubscribe channel ini dari mulai saham gocap ID menjadi menjadi channel update saham ID ya. Terima kasih ya setia dengan channel ini. Tanpa ada teman-teman ini tidak akan bermanfaat ya. Video ini hanya sebagai video biasa aja. Oke, lanjut teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman. Ada Breeze menanyakan katanya ini fundamentalnya bagaimana kata harga wajarnya. Harga wajar teman-teman kalau teman-teman perhatikan nanti lihat aja di tanggal 13 bulan 11 2024 tulis aja harga wajar Breeze. Nanti teman-teman akan melihat cara menghitungnya dan bagaimana cara dia untuk sampai ke targetnya gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja di tanggal 13 bulan 11 tahun 2024. Klik aja di video harga wajar Breeze aja. Pasti ketemu teman-teman ya. Itu untuk menentukan harga wajar. Nah, ini harga wajar 2700 cenderung menurun teman-teman dari kuartal 2-nya ya. Cuman untuk kuartal 1 sama kuartal 2-nya cenderung seimbang ya, tapi kuartal 3-nya menurun ya sekitar 100 poinan. Nah, ini bagaimana potensinya, perhatikan teman-teman, sudah lama tidak diupdate nih kayak ini. Ini penurunannya sudah tersentuh dan sudah melewati, akan kita hapus ya. Nah, ini lagi ada penyentuhan ada area untuk penurunan di area 2400 teman-teman, sama di area 2200 ya. Mudah-mudahan tidak bisa kesentuh ke situ ya. Untuk apa? Untuk menuntaskan PR-nya. Dan ini untuk penurunannya ada di angka 2600 teman-teman ya. 2000 berapa ya? 2500-an ya. 2590-an. Di sini ada gap dan sini seekor hijau. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ya, juga penurunannya sudah dihapus, sudah ditembus ya. Untuk tanda-tanda kenaikan kita akan gedein dulu sebentar. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk yang baru ya. Ini ada tanda-tanda kenaikan di angka 2700. Terus di angka kecil di sini teman-teman, ada gap kecil kepala merah kecil ya 2900. Nah, kalau untuk saya teman-teman targetnya hanya ke angka 3100 aja. Jadi ini saya tidak akan melebihi apa yang telah digariskan ya untuk Breeze ini, karena kemarin itu Breeze selama 10 tahunan ini sudah menyentuh harga tertingginya di tahun 2004 di sini teman-teman, di harga 3100. Cuman kalau ada tertinggi lagi di tahun berapa ini? Di tahun 2021 ya. Waktu itu Covid ya 3600. Apakah bisa ke situ? Kita akan cek nanti teman-teman ya. Kita isiannya dulu deh. Untuk sementara ini Bandar Foren menap yang bawah nih, Bandar Foren cenderung ngambil ya. Udah 2 hari ini, dari tanggal 27 sampai tanggal 30. 27 ya. Kita lihat untuk Foren. Ya, untuk pernah ada PD, TB, ada PD, AK sama DX ya teman-teman. Yang BK, RX masih keluar nih, perhatikan RX masih keluar teman-teman, karena ini ya kita kadang-kadang si RX ini sangat berpengaruh ya teman. RX, BK itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan dan kenaikan ataupun penurunan dari sebuah emiten. Itu kadang-kadang pelakunya RX yang menjual saham terlalu banyak, akhirnya bisa menurunkan IHSG kita gitu ya. Ini broker-broker yang ngambil juga, broker lumayan, apalagi PD ini kan broker istilah bukan apa ya, broker foreign KW lah gitu ya. Jadi KTP-nya KTP foreign ini ya. Jadi sementara ini Breeze itu lagi diambil sama broker foreign ya teman-teman. Perhatikan broker foreign itu semenjak dia jualan ternyata sekarang 2 hari ini ngambil potensi ke angka 3100 aja teman-teman. Saya tidak jauh-jauh untuk targetnya. Apakah katanya ada di potensi untuk ke atasnya? Kita lihat teman-teman, kita cek tahun berapa ini, tahun 2000. Kalau teman-teman perhatikan ini kan Breeze itu bagian dividen berapa nih, 18 perak ya. Kalau dividen dividen yang ngerumus dividen ya ini cenderung cuma 180 aja teman-teman ya untuk harga wajarnya itu. Makanya kelemahan yang
menghitung secara dividen seperti itu teman-teman, hanya bisa dihitung dividen yang gede. Ini juga sudah raih isu ya. Mana tahun 2021? Nih teman-teman, tahun 2021. Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Kita cek bareng-bareng teman-teman ya. Kita geserkan sebelah sini. Saya cenderung untuk ke atasnya mungkin ya teman-teman, lihat sendiri di sini ya. Ini cenderung dia itu bagus nanjak teman-teman ya. Kalau bisa istilahnya ketembus lagi 3.600-nya bisa keren teman-teman ke atas ya. Kita cek di sini apakah ada tanda-tanda kenaikan. Nah, ini teman-teman nih. Ya. Nah, untuk BRIS ternyata sudah terlihat jelas di sini tanda-tanda kenaikannya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman yang terbawahnya dulu deh. Ini kan harganya sekarang 3.700 ya. Di sini 3.900 sudah ketembus. Nah, ada yang di harga 3.600. Ini adalah area kenaikan selanjutnya teman-teman ya. Apabila bisa sampai 3.600 artinya dia cenderung bisa melampaui harga tertingginya, yaitu di 3.800 di sini ya. Apa namanya, di pucuk, paling pucuk teman-teman ya. Ini juga sudah menunjukkan mau ke arah sini ya. Bisa ke angka 3.700 juga. Jadi antara harga 3.600 sama 3.700 adalah target untuk kenaikan daripada BRIS ini ya. Walaupun kita menyisihkan dulu fundamentalnya. Ada fundamental hanya 2.700 aja teman-teman ya. Kita tunggu kuartal 4 keluar. Mudah-mudahan kuartal 4-nya bagus karena BRIS adalah berfundamental baik teman-teman ya. Ini juga salah satu bank syariah. Oke, kita lanjut untuk Pawon ya. Pawon Jati. Kita update aja dulu teman-teman ya. Sebenarnya ini Pawon ada menjadi salah satu target untuk saya bikin juga ya. Ini harga, kita hapus dulu ya. Ini untuk penurunannya sudah tercapai teman-teman ya. Nih, penurunan sudah tercapai, kita hapus penurunannya. Apakah di sini ada tanda penurunan? Ada teman-teman, perhatikan di angka ini teman-teman nih. Di angka 390 dan ada gap dikit teman-teman. Kalau dia turun ke bawah menuju ke 390 jangan masalah. Tidak masalah, maksudnya tidak masalah untuk menutaskan PR-nya dulu. Apabila PR-nya sudah terlihat jelas di sini teman-teman, mungkin untuk naik ke atasnya akan cenderung lebih mudah lagi. Apakah ada tanda-tanda kenaikan baru? Ada teman-teman di angka 405 teman-teman, harga untuk kenaikannya. Kalau sekarang masih kepala kembar, artinya harus diturunin dulu teman-teman. Lebih baik turun dulu untuk menjemput PR-nya karena si MA10 juga lagi menuju ke bawah ya. Jadi kalau dia cenderung di harga 3.090 itu akan lebih baik lagi. Dan apabila dia ke bawah jangan kaget teman-teman, karena apa? Karena mungkin mau menjemput PR-nya kembali di angka 365. Ini untuk harga wajarnya 635. Itu untuk PR rasio, untuk PBB-nya di harga 527. Target saya di mana? Di 555 aja teman-teman. Ini target saya, pernah ditulis tanggal 10 bulan 12 ya. Ini target yang pertamanya yang tertulis di sini teman-teman. Jadi artinya saya menargetkan ke angka 5.500 di bawah harga PR rasionya untuk Pawon ini. Oke teman-teman. Isian dulu bandar lokal cenderung ngambil ya ketika ada kenaikan 2 hari ini adalah bandar lokal yang ngerjain, tetapi bandar foreign cenderung keluar. Artinya saya lagi menunggu bandar foreign untuk pengambilan yang signifikan. Karena kalau bandar foreign sudah ngambil signifikan biasanya suka di up teman-teman ya, berdasarkan historis yang sudah terjadi. Oke teman-teman, mungkin untuk Pawon seperti itu ya untuk update-annya. Terus untuk selanjutnya ada roti teman-teman, roti. Ini roti katanya nanyain dividennya ya. Dividennya berarti kita ini harga wajarnya 1.281 teman-teman. Ini roti udah lama nggak dibahas kayaknya nih. Kenaikan aja sudah ketembus penurunan ya. Udah ketembus, sehingga udah ketembus teman-teman ya. Tinggal satu lagi nih, buat satu lagi ada berikutnya ya 932. Nah, juga sudah melihatkan jelas banget di sini teman-teman untuk penurunannya di angka 956 ya. Itu adalah area penurunannya. Apakah tanda-tanda di sini tidak ada? Ada sedikit, cuma saya gabungin aja di angka 1000-nya aja teman-teman. Di sini ada si kepala merah. Di sini ada si kepala merah, perhatikan teman-teman, kepala merah ini sangat jelas banget. Di sini ada area kenaikan dia di 1025. Target saya itu di angka 1100-an untuk si roti ini. Harga wajar emang 1200, tapi saya hanya menargetkan ke angka 1100 saja. Di bawah harga wajarnya untuk roti ini. Apakah roti bagi dividen? Kita cek and recheck teman-teman ya. Kita cek and recheck, tunggu sebentar. Nah, untuk roti ini perhatikan teman-teman di bagian dividen ya. Wah, ini bagian payout ratio keren banget teman-teman, 163% ya, atau enggak setara dengan 9% tanggal 22 April dibagiin ya. Untuk tahun depan
Saya prediksi aja ya, karena untuk dividen itu harus ditentukan dari RUPS ya. Kita prediksi aja kalau dividen sekarang 87. Nah, kita lihat EPS-nya teman-teman. Berarti kemarin tadi kan bayangin aja teman-teman, kemarin EPS-nya itu kan DP-nya 87. Padahal dia membagikan EPS hanya 53 perak teman-teman ya. Jadi saya bagaimana memprediksinya ini kalau begini ya. Soalnya EPS-nya aja 53 tapi bagian 87 ya, berarti itu kebijakan daripada emitennya ya, kebijakan emitennya. Maka kita akan lihat di kecenderungan aja, kita akan lihat kecenderungannya biar bagian dividen di harga berapa. Nah, ini cenderung dia itu ngebagiin dividen lebih daripada normalnya teman-teman ya. Modal tahun 2023 kan 106, sekarang tahun 2024 87. Kita lihat untuk tahun 2023 itu kan untuk tahun 2022 ya. Kita lihat EPS-nya tahun 2022 berapa. Tuh teman-teman, 2020 aja hanya punya 69, tapi dia bisa membagikan dividen 106. Artinya ini selalu lebih daripada EPS-nya teman-teman kan ya. Ini kan earning per share itu artinya laba keuntungan per lembar sahamnya teman-teman untuk EPS itu ya. Jadi teman-teman ini nanti ditentukan kebijakannya ketika RUPS, jadi tidak bisa diprediksi, mohon maaf gitu ya. Andaikan ini bisa diprediksi modal ini contohnya bagian dividen 87 gitu kan, kalau untuk tahun 2023 segitu, andaikan di sini lebih daripada 87 aja, mungkin bisa sampai dibagi aja 87 per sekian, hasilnya berapa persen tinggal dikali aja gitu kan, dikali berapa persennya dia, mungkin segitulah prediksinya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk dividen itu tergantung dari kebijakan daripada emiten ya, bukan kebijakan daripada hitung-hitungan teman-teman, tapi untuk diprediksi lah boleh teman-teman ya. Nah, untuk roti, perhatikan teman-teman, roti ini ternyata dia sudah mulai di bawah harga murahnya banget selama 10 tahun. Tinggal dikit lagi ke 931 ya. Saya memberikan ke berapa? 933 di sini. 9 berapa nih? 932 ya, mudah-mudahan kalau dia sampai ke 932 artinya dia berada di supportnya ya. Mudah-mudahan ada pantulan di support. Kenaikan bisa sampai ke angka 1600 ya. Kalaupun tidak 1600, perhatikan dia cenderung ke 1400 aja udah keren banget di sini teman. Karena kecenderungan ke 1400-nya lebih banyak daripada kesentuh ke 1500-nya. 1500 hanya beberapa kali aja di sini ya. Nah, tertinggi 1700 selama 10 tahun. Artinya teman-teman kalau mau target ke 1600 harus cenderung agak lama dikit nunggu, tapi kalau ketemu 1400 cenderung teman-teman dengan mudahnya mungkin ya, untuk 1 tahun ini biasanya dia langsung tembus 1400 ya. Ini 1500, ini 1400, semuanya hampir 1 tahun ini tembus 1400 teman. Perhatikan tahun 2021 tembus, tahun 2022 tembus, tahun 2023 juga tembus, tahun 2024 juga belum. Tahun 2024 cuman ini belum. Artinya tahun 2024 cenderung distongsorkan ya. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa ya ke angka 1400 ya. Karena kecenderungan 1400-nya itu bisa ketemu terus teman-teman ya, walaupun di bawah ke bawah terus lagi ketemu kecuali tahun 2024 ya. 2024 dari bulan Januari itu di sini teman-teman hanya ke angka 1200, makanya juga tidak pernah menargetkan terlalu lama-lama, hanya 1200 aja atau enggak 1100 lah di sini targetnya 1100 aja. Saya itu di bawah harga wajarnya untuk tahun ini teman-teman ya. Roti kita tunggu akan kuartal 4-nya teman-teman untuk roti ini. Lanjut ada Demas. Kita lihat Demas ya. Demas ini nanyain juga dia bagian dividen atau tidak. Dia tidak bagian dividen teman-teman, hanya kemarin ada pernyataan bahwa Demas itu akan bagian dividen ketika dia ada satu lahan yang akan dibeli gitu ya. Nanti kalau ada sisanya mungkin dia akan dibagiin sebagai dividen ya. Nah ini juga lagi bahasa posisi downtrend. Ini target ke 170 belum kesentuh juga dari bulan 8 teman-teman. Artinya ini sebenarnya hanya memperebutkan berapa persen aja teman-teman ya. Karena kecenderungan di Dimas ini banyak, cuman 13% aja kalau dari harga sekarang ya. Karena di Dimas ini banyak yang investasi teman-teman, karena kemarin itu bagian NPD-nya lumayan sekitar 10%. Mereka cenderung nyicil untuk mendapatkan gain 10%. Tapi kok tahun ini tidak dibagikan, akhirnya merasa kecewa, dan mungkin karena kekecewaan itu dimanfaatkan untuk jualan teman-teman oleh Foren ya, Foren sama Bandar Lokal. Cenderung mereka
beranggapan wah ini tahun depan bisa bagian dividen lagi lebih bagus lagi, sekarang harganya lagi murah daripada dibeli terus sama teman-teman kita, biasa seperti itu teman-teman ya. Kita lihat untuk domestiknya siapa yang beli, kita lihat aja dari mulai tanggal 12 Desember deh untuk 12 Desember ya. Nah 12 Desember perhatikan untuk domestiknya teman-teman sudah pada ngambil, ya sudah pada ngambil, artinya exchange sudah pada ngambil, artinya lagi diakumulasi sama teman-teman kita. Tetapi ada tapinya juga, ternyata waktu tanggal segini teman-teman, tanggal 18 Desembernya bandar lokal juga sudah mau akumulasi ya teman-teman ya. Nah teman-teman seperti itulah bandar ZP, YP sudah mulai, ZP terutama ZP sudah mulai masuk di Demas ini. Mudah-mudahan sih bisa diangkat ya. Saya punya target penurun ke angka 145 teman-teman. Mudah-mudahan dikasih ke 145 dah teman-teman. Itu kalau 145 kan gennya lumayan teman-teman ya. Nah gennya lumayan, ke target itu sekitar 16%-an ya. Ini sebenarnya hanya merebutkan hanya 10 sampai 11% aja teman-teman. Makanya kecenderungan ini dijual juga, dimanfaatin gitu kan sama Por. Kemarin Pornya sempat ngambil tidak kuat juga, akhirnya ya dijual kembali gitu. Ingat Por itu tidak pernah rugi teman-teman ya. Walaupun dia jual tapi tidak pernah rugi. Perhatikan teman-teman, shadow seperti ini yang dimanfaatkan sama Foreign itu teman-teman. Cenderung ini sebenarnya alot teman-teman ya, untuk Demas itu alot banget teman-teman untuk kenaikannya. Jadi satu hari ini deh tanggal 30 Desember siapa yang ngambil ya. Ada siaka ZP teman-teman yang bagus juga yang ngambil, BB keluar sama BK keluar nggak apa-apa teman-teman, yang penting ada pengambilan daripada bandar Foreign ya. Mudah-mudahan sih ini ditahan di angka 145 ya, karena tanda-tanda kenaikan sudah ada di 151. Ini semuanya tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti tunggu MA10-nya aja di bawah, karena mungkin itu ada salah satu tanda kenaikan ya, karena secara tahanan di sini udah bagus teman-teman di 148 ya untuk Demas. Jadi sebenarnya teman-teman untuk Demas ini harga wajar 261 ya teman-teman. Kita lihat cek and recheck. Nah untuk Demas selama 10 tahunan ya, puncak tertinggi 10 tahun itu di angka 338 teman-teman, tapi semenjak tahun 2020 langsung dilongsorkan longsor terus ya. Standar 177 ya teman-teman, ini juga sudah murah banget, artinya ini lagi di harga sedikit lagi menyentuh harga murahnya teman-teman ya untuk si Demas ini ya, sedikit lagi menyentuh harga murahnya. Kalau pingin murah banget ya mungkin di angka 127. Nah kalau sudah menyentuh murah banget teman-teman, perhatikan dia naiknya kencang banget. Ini nih. Mudah-mudahan dikasih ke sini teman-teman untuk menjemput PR-nya. Saya pikir dia mau menjemput PR-nya deh teman-teman ini. Ya 131. Coba cek saya punya nggak tahanan di situ. Wah ada benar teman-teman, dia cenderung mau ke 140 ya. Nah kalau dia sampai ke 140 berarti bagus untuk menjemput PR-PR-nya yang sudah terbengkalai ya selama berapa tahun. Selama 4 tahun ya. Mudah-mudahan sih dia bisa menjemput PR-nya teman-teman ya. Kalau sudah menjemput PR-nya biasanya naiknya kencang teman-teman ya. 261 200 harga wajarnya saya melihatkan ke 180 sama 170 aja sebenarnya. 176 itu lumayan tinggi juga ya target. Tapi saya hanya kesini ya ke 170 aja untuk Demas ini. Tidak tinggi teman-teman, hanya berapa persen, 16% kalau sekarang ya. Oke teman-teman, untuk Demas seperti itu ya. Ada CNMA nih. CNMA nanyakan harga wajar juga teman-teman ya. Harga wajarnya sudah dihitung teman-teman. Perhatikan nanti teman-teman tanggal 23 bulan 10 2024. Tinggal klik aja di video saya harga wajar CNMA, mungkin langsung keluar tanggal 23 bulan 10. Nah untuk CNMA ternyata ini sudah lama tidak dibahas kayaknya nih. Terakhir bulan 10 ya harga wajarnya ini teman-teman. Tanda-tanda kenaikan pertama sudah dilewati, kita hapus. Tanda-tanda kenaikan kedua juga sudah dilewati, artinya sudah pupus teman-teman, udah batal dan sudah tercapai. Nah saya itu punya target di angka 233 untuk CNMA ini ya. Sama ini target kenaikan aja 221, ini target kenaikan aja di 209 teman-teman ya. Nah ini secara tahanan juga ada support, bukan support ya, area wajib diturunin di 175. Jadi teman-teman kalau dia ke 175 jangan khawatir. Tapi kalau sekarang lagi uptrend jangan dipikirkan, biarkan aja dia uptrendnya teman-teman ya. Target pertama di saat 233 mudah-mudahan tercapai ya. Ini juga sudah break lumayan teman-teman ya, udah lumayan tinggi. Apabila dia besok waktu pembuka cenderung dia si kepala merah teman-teman, artinya dia mau ke bawah nanti akan ngegas ke atas lagi. Tetapi kalau dia cenderung si kepala kembar, mungkin agak ada turun dikit,
baru ngegas lagi dengan kencang teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk kepala merah kecenderungan naiknya ke atas ada teman-teman ya. Oke, untuk CNMA seperti itu. Dan untuk bandarnya perhatikan teman, bandarnya kata teman kita bandar terus diakumulasi. Kenapa sahamnya begini teman-teman? Kalau mereka sedang akumulasi berarti mereka punya kepentingan dulu. Mereka belum cukup untuk memaaf harga, makanya dia harus ke bawahin dulu. Ketika sudah cukup langsung ngegas kan, bang ke atas ya, langsung ke atas. Nah ini mungkin kalau dia sideways, kalau sekarang sideways teman-teman itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menunggu teman-teman kita yang udahlah saya sudah untung segini, keluar, tapi ditabung sama bandar nanti bang lagi ke atas seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CNMA bagus ya, cenderung bagus. Kita cek untuk CNMA, posisi CNMA posisinya seperti apa. Nah, CNMA sebenarnya lagi di downtrend kan teman-teman ya. Nah, ini hati-hati aja teman-teman ya. Hati-hati aja, kenaikannya luar biasa ini kalau sudah begini teman-teman. Ini bisa keren teman-teman. Jangan tinggi-tinggi ya, kesini aja atau enggak ke harga ke 231, kalau enggak ke angka 244 aja teman-teman ya. Saya aja ke 259 itu terlalu tinggi, maka saya turunin aja ke 235 ya di situ teman-teman ya. Jadi ini lagi dia pungut terus sama bandar lokal, bandar foreign. Udah lama banget. Bandar lokal juga sama sekarang itu lagi akumulasi teman-teman. Udah banyak banget. Dia juga bagiin dividen ya, 5 perak, tapi lumayan 5 perak juga teman-teman duit ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk CNMA ini lagi posisi uptrend teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut-nyangkut di area-area di bawah 234 mungkin bisa kejemput teman-teman, ataupun di bawah 209, di bawah 223 masih bisa kejemput ya. Ini juga lagi posisinya bagus, lagi menuju dari harga termurahnya langsung gas ke atas teman-teman. Ini kalau naik terus dia bikin step lagi, lebih keren lagi nih. Naik step bikin di sini, saya dua ke bawah dikit, terus ke atas saya dua lagi, itu akan lebih keren. Dan mungkin ya titik balik teman-teman dari CNMA ini ya. Oke teman-teman, 214 ada harga wajar ya teman-teman ya untuk CNMA ini. Kita tunggu kuartal 4-nya ya. Nah biasanya teman-teman sebelum kuartal 4 turun biasanya si Foreign itu suka punya informasi teman. Mungkin ini adalah informasi yang akurat dari Foreign ya. Jadi cenderung Foreign beli terus-terusan karena mungkin kuartal 4-nya akan lebih baik lagi. Oke teman-teman, CNMA seperti itu ya. Ada ADHI. Ada ADHI, ini ADHI lagi longsor teman-teman, biarkan aja longsor. Ini harga wajar kuartal 3 teman-teman. Ya, ini harga wajarnya nih. Ini targetnya di 416 ya. Tapi kita bicarakan dulu di bawah dulu teman-teman. Oke. Ini lagi longsor, biarkan aja kelongsorannya sampai kapan? Sampai MA10 di bawah candle teman-teman. Saya tidak akan memastikan harganya sampai kapan ya. Nah, ini untuk informasi bahwa bandar foreign sudah akumulasi ya. Sudah akumulasi sejak tanggal 12 Desember. Jadi penurunan ini diambil alih sama bandar foreign teman-teman. Ada CC bagus, BK sama AK teman-teman yang ambil. CC juga sudah mulai besar ya. Karena kalau karya-karya lagi punya masalah teman-teman ya. Ini kuartal 3-nya 1.500 teman-teman untuk harga wajarnya. Artinya ini masih kecenderungan biasa ke atas dibandingkan harga wajar. Tapi target saya untuk sementara ini hanya di angka 321. Apakah ada tanda-tanda kenaikan? Kita cek di sini teman-teman. Nah, di sini ada teman terlihat jelas. Di sini kepala merah sudah nongol ya di 244. Ada lagi. Nah, ini pas hari ini teman-teman. Pas hari kemarin penutupan juga sudah mulai kelihatan jelas ya. Ada tanda kenaikan. Di area sini ada teman, tenang aja nih. Nah 268, terus di angka 299, di angka 306, itu adalah area-area kenaikan dia teman-teman ya. Tapi target saya tetap di angka 323 dulu deh ya. Dan ini belum terjadi. Tunggu aja MA10 di bawah kena, dan bagus juga bandar lokal sudah mulai ngambil kembali ya. Walaupun sedikit cuma 2000 lot ya. Kita cek deh tanggal 30 ini di hari terakhir. Domestik ada SQ ya, ada GR bagus teman-teman ya. Teman-teman sudah pada ngambil. Kalau menurut saya itu tunggu aja MA10-nya di bawah kena. Apakah di bawahnya ada tanda-tanda penurunannya? Ada teman di 167. Ini adalah area penurunan dia 167. Mudah-mudahan tidak sampai situ ya. Mudah-mudahan. Teman-teman jangan spekulasi ngambil sebelum MA10-nya di bawah kena. Itu mungkin kalau MA10 sudah di bawah candle dan cenderung di MA10-nya ke atas, itu cenderung akan naik teman-teman. Kalau masih walaupun si candle sudah mulai di bawah di atas MA10, tapi si MA10-nya masih menuju ke bawah, artinya masih akan cenderung penurunannya akan berlanjut teman-teman ya. Jadi penurunan ini walaupun istilahnya turun, tapi diambil sama bandar foreign ya, untuk hadis seperti itu teman-teman ya.
Lanjut ada JIHD, JIHD. Nah, JIHD ini juga sama teman-teman dalam posisi penurunan. Lihat MA10-nya sudah terus turun ya. Ini target selanjutnya teman-teman ya. Ini karena ini adalah target sekarang itu belum bisa nyampe sana, tapi kita akan memikirkan target penurunannya. Sekarang 2 hari ini sudah sideways tapi ada area penurunan di 1050 ya. Nah, mudah-mudahan sih ditahan di area sini teman-teman untuk melanjutkan kenaikan sementara ya. Ini untuk Bandar Foreign sudah ngambil teman-teman berapa hari nih? Ada tanggal 23 Desember. Coba lihat tanggal 23 Desember. Untuk korennya siapa? Ada CC ngambil 1,8 miliar ya. BK ngambil 125 juta. Artinya lebih akumulasi sama CC. Mudah-mudahan CC bisa menaikkan sementara bisa ke angka 1489 ya. Cuman ya perhatikan penurunnya sudah sangat luar biasa teman-teman. Ini tanda-tanda penurunnya ada sampai ke angka 359. Jadi teman-teman lebih baik naik tunggu MA10-nya di bawah karena untuk kenaikan sementaranya aja. Untuk kesini mungkin ini karena udah saya jelaskan JIHD ini adalah emiten yang lagi di kata teman kita dulu itu kata ini baru naik gitu kan. Kalau menurut saya ini waduh ini sudah mulai harga paling tingginya teman-teman. Makanya nanti teman-teman kalaupun mau average teman-teman ada yang 1900 lebih baik tunggu di bawah aja ya. Memang agak lama di 300-an cuman teman-teman nanti hasilnya akan memuaskan ketika teman-teman nunggu santai 2-3 tahun 4 tahun ini aja 7 tahun baru di up gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nama juga bandar teman, kalau bandar sudah seperti yang dibiarkan pada mereka itu punya misi tertentu ya, tunggu 7 tahun 8 tahun kadang-kadang pas 10 tahun peng ke atas. Makanya banyak investor yang investasi yang sangat lama itu, makanya bilang kalau investasi itu jangka panjang itu kan seperti ini teman-teman, akan naik berapa sampai berapa persen gitu kan. Ini sampai berapa persen sampai ke angka 600% gitu kan. Dia harus nunggu 7 tahun ketika naik. Dia naik sedikit tidak dijual, turun sedikit beli, nambah muatan. Naik sedikit tidak dijual, turun lebih dalam lagi dibeli lagi. Karena dia sudah tahu teman-teman, karena teman-teman kita itu kalau yang investasi itu udah tahu. Dia hanya cenderung 1 atau 2 emiten aja yang dikerjain. Nah, ketika teman-teman hanya terus gonta-ganti akhirnya teman-teman tidak menentukan ritmenya. Kalau mereka sudah tahu oh ini istilahnya akan diangkat sekian tahun, kita akan tambah terus muatan di situ, nggak apa-apa mau di FCA kan, yang penting saya punya tahu prospek perusahaannya akan kemana gitu teman-teman ya. Karena mereka juga sudah tahu oh ini bandar nih, ada di bandar, contoh bandar lagi terus nguras gitu kan supaya pada cut loss gitu kan. Mereka kalau yang investasi udah tahu teman-teman, oh seperti ini ya. Nanti teman-teman juga akan mengerti dengan sendirinya bagaimana si JIHD ini bekerja dengan baik ya. Nah, ini adalah emiten yang ini teman-teman ya, JIHD. Ini pernah dibahas teman-teman JIHD ini. Tuh teman-teman, ini adalah salah satu emiten yang dikuasain sama bandar teman-teman ya. Nah ini sudah tahu di sini ada bandarnya. Lebih baik nanti tunggu teman-teman di bawah aja. Kejemput kok teman-teman yang 1900 juga. Kalau average ya lebih enak lah kejemputnya. Tapi kalau nggak average juga pasti kejemput lagi. Soal waktu saja. Kita harus bersahabat dengan waktu untuk JIHD ini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Untuk JIHD ini lagi cenderung ada penurunan, tapi kemungkinan nanti ada kenaikan sementara. Ambil aja teman-teman untuk kenaikan sementaranya ya. Jadi mungkin yang di area 1400 masih bisa kejemput. Untuk 1900 lebih baik nanti tunggu aja di bawah. Karena tanda-tanda kenaikan penurunan ke bawah sampai 355 itu sudah ada teman-teman ya. Lebih baik nanti tunggu di bawah karena ada bandarnya. Nanti teman-teman tinggal tunggu aja beberapa tahun mungkin gitu. Kalau sekarang kan tidak akan terlalu lama teman-teman kalau sekarang itu, karena sudah mungkin sekarang itu sudah mulai ada peraturan FCA lah gitu dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin ini sudah mulai bergeliat lagi, yang punya bandar itu sudah bergeliat lagi ya. Karena sekarang juga banyak emiten-emiten yang baru juga ya, yang lama nggak boleh tinggalin, makanya harus diurus itu, sama-sama harus diurus sama bandarnya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti kita akan sambung lagi ke bagian kelima ya. Ini bagian keempat kan? Kita sambung lagi ke bagian kelima ya. Oke, selamat beristirahat nanti untuk tahun baru, biar fresh teman-teman malam-malam ya. Jangan lupa bersyukur teman-teman untuk hari ini, karena teman-teman ditemukan lagi kembali ke satu tahun, diketemukan kembali sama tahun berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman terus diberikan kesehatan ya teman-teman. Sekian, terima kasih, ciao.